memandangku dengan tatapan yang terkunci pada sosok wanita yang menderita luka di bagian bahunya itu. Segera setelahnya, Jin Muon berusaha menyingkirkan keterpakuannya. Ia memeriksa detak jantung wanita tersebut. Mengetahui jantung wanita yang tak ia kenali itu masih berdetak, Jin Muon segera keluar dari rumah 10.000 roh dan membawa wanita tersebut menuju ke kediamannya. Setelah sampai di sebuah bangunan yang selama ini menjadi saksi bisu kejadian kelam beberapa tahun silam, Jin Muon membaringkan tubuh wanita itu. Saat Jin Muon memperhatikan luka pada tubuh wanita itu, perlahan tatapannya melebar. Wanita yang tak ia kenali itu telah terkena senjata beracun. Beruntungnya, Jin Muon mempunyai obat rohani untuk melawan racun yang juga berkhasiat melindungi sirkulasi Qi dalam tubuh. Obat tersebut ia dapatkan dari Wang Chol. Kala itu Wang Chol memberikan obat rohani karena Jin Muon kerap mendapatkan luka karena siksaan. Saking berharganya obat rohani itu, Wang Chol sampai berkata, memakai ini sama saja membuat pengorbanan besar. Konflik batin mendera Jin Muon. Ia bimbang karena harus memberikan obat berharga yang hanya tersisa satu-satunya kepada orang yang bahkan namanya saja tak ia ketahui. Untuk beberapa saat, Jin Muon memandangi wajah wanita yang tengah sekarat itu. Sebuah keputusan pun muncul dalam hati. Jin Muon mengambil dan memasukkan pil ke dalam mulut wanita itu. Segera setelahnya, Jin Muon mempersiapkan beberapa jarum yang menjadi syarat dalam mengobati seseorang yang terkena racun. Satu demi satu, Jin Muon menusukkan jarum akupuntur hingga mengelilingi luka yang diderita oleh wanita yang berambut hitam itu. Setelah berusaha melakukan yang terbaik, pendarahan pada wanita itu akhirnya berhenti. Jin Muon kembali memandangi wajah wanita itu sebelum kemudian berkata, "Siapa kau dan dari mana asalmu?" Satu demi satu tamu tak diundang datang. Gumam dalam benak Jin Muon. 3 hari berlalu, wanita itu belum sadarkan diri. Ia masih terbaring lemah di tempat tidur dengan wajah yang terlihat masih pucat. Namun tak lama kemudian, wanita yang entah berasal dari mana itu tersentak sadarkan diri hingga ia merasakan sakit pada lukanya. Apa yang terjadi? Siapa yang mengobatiku? Pertanyaan tersebut muncul ketika ia melihat bahu serta kain pembalut luka penuh darah yang berada di sampingnya. Di ruangan sebelah, seseorang yang tak lain Jin Muon muncul dari balik tirai. Kau sudah bangun. Tunggu sebentar, buburnya hampir matang, kata Jin Muon. Melihat Jin Muon, wanita yang berasal dari antah berantah itu terpaku dengan tatapan lebar. Ia sangat terkejut melihat pewaris sekte surgawi utara itu. Kilas ingatan tiba-tiba muncul. Ia mengingat kejadian ketika dirinya menyelinap masuk ke dalam rumah 10.000 roh. Kejadian ketika dirinya bersembunyi kemudian menodongkan senjata serta pertanyaan kepada Jin Muon. Tak lama kemudian, Jin Muon mendekat dengan membawa makanan. Kedatangan Jin Muon telah menyingkirkan kilas ingatan wanita itu. Kupikir kau mati karena 3 hari tak kunjung sadar, kata Jin Muon. Meski wanita itu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Jin Muon, ia lebih memilih mengesampingkan keterkejutannya dengan berkata, "Tunggu, kenapa kamu menolongku?" Jin Muon menaruh apa yang ia bawa seraya berkata, "Aku tak tahan melihat orang mati di depan mataku. Jadi tak akan kubiarkan kau mati begitu saja. Dan yang terakhir, aku tak mau melihat orang mati di rumahku lagi." Mendengar jawaban Jin Muon, wanita itu terdiam. Ia tentu tahu apa yang terjadi pada sekte surgawi utara. Dalam hati wanita itu berkata, "Kenapa dia menolongku? Apa dia tidak tahu siapa aku?" Seraya melangkahkan kaki ke sudut lain, Jin Muon berkata, "Cepat makan. Kau sudah bangun, jadi aku tidak ingin menyuapimu seperti 3 hari terakhir." Sepertinya dia tidak berniat jahat. Aku bahkan tak bisa merasakan Qi dalam tubuhnya, ujar dalam benak wanita itu. Seraya mengenakan pakaian, Jin Muon berkata, "Siapa namamu?" Wanita yang telah diselamatkan oleh Jin Muon itu berkata, "Hah? Untuk apa kau tahu namaku?" Jin Muon yang geram akan sikap menyebalkan wanita itu berkata, "Dengar, kau sudah kutolong.
Bahkan kubiarkan tidur dan makan di sini selama 3 hari gratis. Tidak ada salahnya kan kau beritahu namamu? Setelah mendengar perkataan Jin Muon, perubahan sikap terlihat dari wanita yang tengah terluka itu. Namaku En Hasol. Setelah mendengar nama wanita yang telah ia selamatkan, Jin Muon pun melangkahkan kaki, namun langkahnya itu tiba-tiba terhenti. Tepat di pintu keluar, Jin Muon berkata, "Di gudang ada makanan. Kalau makanmu sedikit akan cukup untuk 2 bulan. Aku ada di bangunan sebelah. Kalau kau butuh sesuatu, cari aku di sana. Cepat makan sebelum buburnya dingin." Jin Muon pun pergi meninggalkan En Hasol yang masih menderita luka itu. Di atas sebuah bangunan, Jin Muon berkata, "Dilihat dari lukanya, dia bukan gadis biasa. Semua ini beresiko besar karena aku tak yakin siapa atau dari mana asalnya. Tapi faktanya aku membiarkan dia tinggal di sini. Apa karena aku merasa kesepian?" En Hasol ya, nama yang cantik, ujar dalam hati Jin Muon. Kalimat tersebut menutup gumaman dalam hatinya. Di atas bangunan itu juga, Jin Muon memperhatikan orang-orang yang tengah mempersiapkan kedatangan tamu istimewa aliansi pusat surgawi. Beberapa hari berlalu, Jin Muon keluar dari sebuah bangunan. Tatapannya tertuju pada salah satu bangunan. Ia yang sudah kembali beraktivitas seperti biasanya, dibuat khawatir karena En Hasol tak keluar rumah selama 3 hari. Di sisi lain, En Hasol ternyata tengah memulihkan tenaga dalam untuk mengeluarkan sisa-sisa racun dalam tubuhnya karena efek obat yang telah diberikan oleh Jin Muon ternyata sudah berkurang. Setelah bersusah payah, En Hasol hanya mampu memulihkan separuh tenaga dalamnya. Meski demikian, ia mencoba untuk melewati batas kemampuannya. En Hasol mencoba mengeluarkan sisa-sisa racun dalam tubuhnya. Namun, racun yang paling kuat di dataran utama itu tak sanggup ia lawan. Pada akhirnya, En Hasol tumbang tak sadarkan diri. Di penghujung kesadarannya, En Hasol berkata, "Aku bahkan belum berterima kasih padanya."